Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Bella Rizwa, dengan NIM 1902 10 30 10 21, bersama rekan saya, Fidian Rifki, atau yang kita kenal dengan Bli, dengan NIM 1902 10 30 10 31, kami akan mempresentasikan salah satu materi dari ekonomi mikro, yaitu Analyzing Economic Problems. Nah, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ilmu ekonomi. Menurut Profesor Paul Anthony Samuelson, seorang ekonom yang berasal dari Amerika Serikat, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Sekarang dan di masa depan, kepada berbagai individu maupun golongan masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Dibagi menjadi dua macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih yang membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan pasar, dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan ekonomi makro menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional. Nah, dalam teori mikroekonomi disebutkan bahwa suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Isu pokok yang dianalisis dalam ekonomi mikro ini adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien sehingga kebutuhan masyarakat ini dapat dimaksimumkan. Terus, teori makroekonomi menyebutkan bahwa suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan unit-unit kecil dalam perekonomian. Yang terus adalah aspek-aspek penting dalam mikroekonomi. Yang pertama, interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, dan interaksi di pasaran faktor. Sementara aspek-aspek penting dalam makroekonomi yang pertama, penentuan kegiatan perekonomian, masalah pengangguran dan inflasi, serta kebijakan pemerintah. Terus selanjutnya adalah masalah pokok perekonomian, adanya scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Di satu pihak, keinginan masyarakat relatif tidak terbatas, sementara di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi ini dibagi menjadi dua era. Yang pertama pada era klasik dan yang kedua pada era modern. Pada era klasik, permasalahan ekonomi yang terjadi meliputi masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi. Masalah produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda. Barang yang diproduksi merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang dibutuhkan, barang yang diinginkan, dan barang yang mampu dibeli oleh konsumen. Untuk masalah konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai kegunaan suatu benda. Dan yang terakhir adalah masalah distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, untuk permasalahan ekonomi pada era modern akan dijelaskan oleh Saudara Fidian. Kepada Saudara Fidian, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Bella atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis permasalahan ekonomi pada era modern. Bahwasanya dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Saudari Bella, kita tahu keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya dan faktor-faktor produksi itu terbatas, baik dari jumlah maupun mutu. Dengan demikian, manusia tidak dapat menikmati semua barang dan jasa yang mereka inginkan. Namun, manusia tetap berupaya untuk melakukan pengaturan guna membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan karena masih adanya alternatif lain yang tersedia.
Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok dalam analisis ekonomi itu bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana sih caranya menggunakan sumber daya dan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kepuasan dan kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, dalam mikroekonomi terdapat 3 masalah pokok perekonomian, dan hal ini juga merupakan masalah dalam ekonomi era modern. Permasalahan pertama yakni what. What sendiri berkaitan dengan pertanyaan barang dan jasa apa yang harus diproduksi atau digunakan. Permasalahan pertama ini merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa sehingga masyarakat harus memilih suatu pilihan. Seperti itu teman-teman. Permasalahan kedua yaitu how. How sendiri berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi kita mengetahui terdapat beberapa cara untuk menghasilkan suatu produk. Tentunya dalam pelaksanaannya hal yang perlu diperhatikan adalah dari segi efisiensinya. Permasalahan ketiga yaitu for whom. For whom sendiri berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Nah, berdasarkan ketiga masalah tersebut, teori ekonomi menganalisis hal-hal sebagai berikut. Hal yang pertama yaitu interaksi penjual dan pembeli di pasar barang. Untuk mengenal corak kegiatan suatu perekonomian, kita perlu memperhatikan corak operasi suatu pasar barang. Jadi, dari interaksi penjual dan pembeli itu, kita dapat menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, untuk menunjukkan pasar itu berfungsi dan beroperasi, mikroekonomi menerangkan interaksi pembeli dan penjual di suatu pasar barang, misalnya pasar kopi, pasar kain, pasar mobil, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah tingkah laku penjual dan pembeli. Nah, aspek yang dilihat adalah tingkah laku pembeli dan penjual di pasar. Jadi, dalam analisis ini, mikroekonomi melakukan permisalan. Jadi, misal, pembeli dan penjual itu pasti akan bertindak secara rasional. Itu adalah permisalan yang pertama. Lalu, permisalan yang kedua yaitu konsumen itu berusaha untuk memaksimumkan kepuasannya, sedangkan produsen sendiri atau penjual akan berusaha untuk memaksimumkan keuntungannya. Nah, dari permisalan yang kedua, pembeli akan memaksimumkan pendapatannya untuk dapat membeli berbagai barang yang dibutuhkan, dan sebagaimana seorang produsen atau penjual menentukan tingkat produksi yang akan dihasilkannya. Analisis yang ketiga yaitu interaksi di pasar faktor. Jadi, aspek yang dianalisis adalah interaksi penjual dan pembeli di pasar faktor produksi. Nah, pada dasarnya, individu-individu dalam perekonomian adalah sebagai pemilik faktor produksi. Jadi, mereka akan menawarkan faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan. Nah, pendapatannya berupa apa? Yakni berupa sewa, upah, gaji, bunga, ataupun profit. Di mana selanjutnya pendapatan tersebut itu akan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Sebaliknya, di sisi penjual membutuhkan faktor produksi tersebut untuk kembali memproduksi barang dan jasa. Nah, dalam hal ini si penjual merupakan pembeli dari faktor-faktor produksi tersebut. Interaksi antara pembeli dan penjual di berbagai pasar faktor produksi akan menentukan harga, faktor produksi, dan banyaknya jumlah produksi yang digunakan. Seperti itu kawan-kawan. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Kepada Saudari Bella, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Fidian. Baik teman-teman, begitu saja video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan baik dalam materi maupun kata yang kami ucapkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan kepada forum yang telah disediakan oleh Bu Linda. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.